Satu cerita yang paling epic dan Lentera Malam nih. Ini menyusul cerita-cerita yang sebelumnya tentang kos-kosan yang cukup angker. Berarti lu kan cerita tentang kosan lu yang ada di daerah Bekasi ya? Iya. Ini kejadian tahun berapa nih? Kisaran tahun 2015 awal lah. Sekarang tahun 2015, berarti belum terlalu lama, sekitar Belum lama. 6-7 tahun yang lalu ya? Itu awalnya lu bisa ngekos di situ gimana sih, Yan? Awalnya itu karena lagi ini bang, gila-gilanya main warnet. Main warnet? Awalnya cuma gara-gara main warnet. Heeh. Terus akhirnya dari warnet itu gue dapat penghasilan Iya. dari ngejoki. Heeh. Nah, karena rumah gue di Cilengsi, warnet gue di Bekasi, kan nggak mungkin gue pulang pergi. Cukup jauh lah ya? Cukup jauh. Akhirnya gue memutuskan untuk ngekos bareng temen gue waktu itu kebetulan. Iya, si Rian ya? Ya, si Rian itu. Dan apesnya dapet lah kontrakan itu. Kosan itu ya? Apesnya si Rian, kan Rian yang nyari. Iya, benar, si Rian yang nyari. Si Rian yang nyari, dan apesnya malah dapet lah kosan ini. Kosan yang itu nggak pernah gue lupain sih kejadian di situ, karena itu pertama kalinya gue ngelihat sosok ya. Kalau gangguan-gangguan sebelum-sebelumnya mungkin ada ya, suara, perasaan apa segala macem. Tapi ini adalah pertama kali gue ngeliat sosok. Sampai ditampakin ya? Sampai ditampakin. Dan gara-gara kejadian ini, sampai sekarang hidup gue selalu ada aja kejadian horor. Dan gue selalu ngeliat itu aja. Iya. Dan ini gue cukup amazed-nya karena yang ngalamin gak cuma lu doang. Ini lu bersama teman-teman lu gua. Dan penghuni kosan yang lain yang ngalamin hal-hal mistis ini. Dan gue bocorin sedikit lah ya faktanya tentang kos-kosan lu itu posisinya di tusuk sate. Posisi tusuk sate. Anjir. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, wajib banget tonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip, cukup di-skip iklannya aja. Dan gue mau infoin nih buat kalian yang pengen jadi narasumber juga seperti si Al ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan gue mau infoin juga nih buat kalian yang lebih seneng denger audio daripada video seperti ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horror. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi juga. Oke, Al, ini lu udah siap buat cerita nih malam ini? Siap bikin anak-anak merinding nih yang nonton? Semoga ya bisa merinding ya. Siap, yaudah. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Awal mulanya itu terjadi kejadian itu pada mulanya di tahun 2015. Waktu itu canduan banget sama yang namanya main warnet. Bahkan dari main warnet itu gue bisa ngasilin duit dari ngejoki akun gitu ya. Kenapa gue memilih untuk ngekos sebelum gue masuk ke sana? Jadi rumah gue ini lokasinya itu ada di Cilengsi. Warnet gue ini adanya di daerah Bekasi Selatan. Kan jauh tuh, harus pulang balik ya. Jadi akhirnya gue putuskan untuk ngekos. Dan gue ngekos ini gak sendiri. Gue waktu itu ngekos sama temen gue gitu. Tim gue untuk bagian ngejoki ini di warnet ini. Itu ada 4 orang. Gue samarin aja namanya ya. Yang pertama ini namanya Rian. Yang kedua ini kembar. Dino Doni lah. Si kakaknya ini Dino, adanya Doni. Yang satu lagi Benny. Dino, Doni sama si Benny ini rumahnya di sekitaran situ. Di sekitaran warnet itu gak jauh. Nah untuk si Rian, itu rumahnya di daerah Bekasi Utara. Daerah Kebalen sana lah. Pokoknya dari rumahnya dia tuh ke arah Pantai Pakis ya kalau masalah namanya, itu deket lah, nggak jauh. Kenapa nih si Rian bisa ada di sini? Karena dia kerja di coffee shop di daerah Bekasi Selatan City juga, nggak jauh lah dari warnet itu. Singkat cerita, awalnya si Rian yang ngidein, Al, lu mau nggak kita ngekos aja? Dia bilang gitu kan. Karena ya dipikir-pikir nggak enak juga dong kita tiap hari tidur, mandi di warnet itulah, kan? Ya akhirnya karena gue juga ada penghasilan, gue pikir ya udah boleh deh kita ngekos. Akhirnya gue suruh lah si Rian ini untuk nyari kosannya, karena gue waktu itu lagi padet-padetnya nih ngejoki. Gue bener-bener yang namanya untuk ngejoki itu nggak bisa ditinggalin lah. Oh, berarti penghasilan lu dari ngejoki? Dari ngejoki itu bang. Besoknya itu si Rian ini libur, dia nyari lah kosan. Pagi-pagi dia nyari kosan, mungkin sekitar jam 7-an dia balik lagi kan ke warnet, dia bilang udah dapet nih kosannya. Kalau nggak salah tuh 750.000. Udah ada kamar mandi di dalam, udah ada AC-nya. Bagus juga 750.000. Lumayan bagus bang. Iya. Apalagi itu daerah Bekasi Selatan ya, Bekasi Selatan yang ibarat tuh deket mall gitu ya, daerah kota gitu, Bekasi kota, pusat kota lah. Untuk harga segitu, gue bilang sih lumayan murah ya, karena udah ada AC. Iya. Harusnya kisaran 1 juta ke atas lah biasanya kalau kosan kan. Ya gue oke aja dong. Yaudah, terus dia bilang, cuman udah gue panjerin.
besok pagi kita ke sana, lu bayar sisanya. Oke deh, gue setuju, kata si Rian kan gitu. Ya udah, paginya gue bawa lah nih barang gue, bawa tas tuh, isinya baju-baju gue tuh. Biasa kan gue nginep di warnet itu kan, sekalian mau bayar sisanya. Begitu gue nyampe kosan ini, ternyata gue pikir kosan ini masih satu kompleks itu. Ternyata dia udah naik ke arah atas kampung, ke arah kampung gitu lah. Begitu gue nyampe depan kosannya, gue sempet ragu sama kosannya. Kosannya sih aman-aman aja, maksudnya bentuknya sih bagus. Yang jadi pikiran gue macam-macam adalah kosannya itu sate bang. Dia posisinya bener-bener di ujung jalan, jadi jalanan itu lurus banget, langsung kosan. Mentoknya kosan gitu. Dan gue kan percaya ya sama mitos-mitos tusuk sate ini atau mitos-mitos mistis itu kan. Yang gue yakin adalah ini kosan horor nih, karena tusuk sate. Apalagi sebelah kirinya, kalau dari depan ini sebelah kirinya itu rawa-rawa, tapi dijadiin tempat pemancingan ikan ya, gitu. Nah sebelah kanannya ini rumah warga, tapi rumahnya jarang-jarang gitu. Belakang kosannya itu kebun, bener-bener kebun plong gitu lah, kebun lebat gitu. Nah, tapi gue nggak banyak nanya lah sama si Rian, karena gue mikirnya juga, toh cuman buat tempat istirahat doang. Toh gue lebih banyak habisin waktu di warnet, karena kan gue ada kerjaan ngejog gitu kan. Gue pasti jarang lah kesini. Akhirnya gue masuk lah kosan. Nah untuk gambaran kosannya, kosan ini bentuknya letter L bang. Pertama kita masuk pagar, itu parkiran motor agak luas. Tengah-tengah parkiran motor itu ada satu pohon mangga gede. Gue rasa itu udah tua banget tuh pohon mangga, itu gede banget pohonnya. Habis itu baru masuk ke area kamar, area kamar-kamar itu. Sebelah kiri itu bangunan utama, rumah ibu kosnya. Seberangnya itu kamar, lurus, mentok itu ada 2 kamar mandi di luar. Sebelah kanannya lagi tuh kamar-kamar lagi. Sebelah kirinya kamar mandi ini, tangga untuk atas. Tangganya itu dia bentuknya letter L juga kan, lurus. Ini 2 lantai berarti kosan? 2 lantai, tapi yang 2 lantai ini cuma yang di pojok bang. Yang di depan-depan sininya itu 1 lantai doang. Jadi kalau lu dari lantai 2, lu bisa ngeliat genteng yang kamar yang seberang lu nih, yang di lantai 1 ini. Naiklah gua kan ke kamar gua. Gua nempatin kamar nomor 2. Nomor 1 itu ditempatin sama 2 mahasiswi bang. Salah satu universitas terkenal lah di Bekasi Selatan situ lah. Nah, kamar nomor 3 ini yang nempatin namanya Mas Bayu. Dia ini Pirbes luar kota apa antar kota, gue nggak ngerti deh. Pokoknya dia bisa pulang tuh seminggu sekali, dua minggu sekali. Bahkan selama gue ngekos di situ, gue baru ketemu dia tuh 2 kali. Gitu. Nah terus kamar nomor 4 itu kosong. Nomor 5 kosong, deket tangga ya. Yang ke sebelah sininya lagi tuh 6, 7. Nah 6 sama 7 ini ada yang ngisi. Tapi gue nggak tahu nih yang ngisi siapa, karena pada saat gue datang itu mereka nggak ada. Akhirnya gue masuk kamar gue itu, gue naruh barang, gue mandi, terus gue istirahat. Itu hari pertama gue tuh di kosan. Tapi selama 1 bulan pertama, gue nggak pernah nempatin kosan itu bang. Gue bener-bener yang masih di warnet terus gitu? Masih di warnet terus. Jadi 1 bulan pertama itu gue kayak 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Itu pun datang pagi, mandi, istirahat, sorenya balik lagi ke warnet, main lagi gitu kan. Sampai ada satu momen nih di bulan keduanya, warnet ini mau renovasi bang. Dia mau memperluas warnetnya lah. Diinfoin lah kalau mereka mau tutup selama 1 minggu. Mau nggak mau ya udah paginya gue pulang dong. Dan gue pikir ya udahlah kita stay dulu di kosan. Semua jokian gue itu kerjaan ya gue pending dulu lah selama seminggu. Gue infoin ya ke customer gue lah ya kan. Gue pending dulu, sorry. Sampai kosan gue langsung tidur tuh bang. Posisinya karena kan gue begadang ya dari malam sampai pagi. Gue ngantuk banget, gue tidur. Si Rian ini mandi. Teman gue ini yang ngekos sama gue ini si Rian mandi. Siangnya dia berangkat kerja. Dia kerja kan di kafe daerah situ ya. Dia berangkat itu sekitar jam 11. Itu tiap hari itu jam 11 dia berangkat kerja. Pulangnya kadang jam 9, paling telat itu jam 10 malam. Dia baru pulang. Udah singkat cerita, gue kebangun itu jam 4 sore. Ditelepon sama teman gue yang 3 lagi ini. Oh iya. Ditelepon sama si Benny. Ditelepon, Al, gue sama si kembar mau main ke kosan. Sherlock ya? Oke, gue bilang. Mau datang jam berapa? Habis maghrib lah. Si Benny bilang gitu. Oke, gue tunggu. Gue sekalian mau mandi, gue bilang. Di sini baru gangguan pertama nih, gue di kosan ini. Begitu gue masuk kamar mandi, gue mulai mandi, baru guyuran kedua kali ya, pokoknya gue baru mulai mandi, gue denger ada suara langkah kaki di kamar kosan gue. Nah, untuk gambaran kamar kosan gue ini, itu ruang utama tuh, ruang depan itu, lalu ada sekat berikutnya, itu dapur, samping dapur ini kamar mandinya. Nah, kalau dari kamar mandi, kalau lu buka itu pintu kamar mandi, lu bisa langsung ngeliat ke depan itu, ruang utama sama pintu luar kan. Nah, sekatnya ini bang, dia nggak full yang nyampe tembok. Kayak kepotong setengah gitu. Jadi lu bisa duduk tuh di atasnya. Dan itu lumayan tinggi jarak dari langit-langit ke tembok itu. Jadi lu bisa duduk lah di atas itu. Singkat cerita balik lagi, gue lagi mandi, gue denger suara langkah kaki di kamar kosan gue itu. Tapi yang gue bingung, kalau orang jalan di kosan gue, suara langkah kaki itu kan berirama ya. Drak, 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 ini enggak bang.
Suaranya gitu, berat. Kayak orang yang nginjuk bener-bener berat. Tapi Kayak bukan, ditekan gitu ah, kan? kayak ditekan. Tapi bukan yang gede banget itu suara. Enggak. Karena gue bingung. Ini suara langkah kaki siapa? Karena secara logika nggak ada yang bisa masuk kamar kosan itu. Karena itu kamar gue kunci. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah si Rian ini. Karena dia megang kunci cadangan. Tapi kan dia baru lagi kerja kan? Lagi kerja jam segitu ya? Jam segitu. Nah, logika gue bermain adalah si Rian pulang cepat. Mungkin ada urusan atau ada barang yang ketinggalan. Akhirnya gue kelarin mandi gue. Pas gue mau keluar, pintunya kekunci. Pintu kamar mandi ini kekunci, Bang. Nah, pintu kamar mandi ini, dia gagang pintunya itu bulat. Iya. Yang bisa lu kunci, lu tekan tombolnya Ya, ada itu. tombol Nah, gitu. ada tombolnya. Iya. Kalau lu puter, kan tombolnya keluar ya. Kebuka, Cak, kebuka gitu. Ini nggak bisa, Bang, nyelos. Kok kunci sih, gue bilang kan. Nah, langkah kaki ini masih ada. Gue masih dengar suara jelas banget. Karena kan itu cuma satu ruangan kecil kan. Gue ketok lah kamar mandi itu kan, pintunya dari dalam. Dok. Oi, Rian, tolongin gue dong. Gue kekunci nih. Pertama nggak ada sautan, Bang. Gue ketok lagi. Oi, Rian, tolong bukain. Ada balasan gitu. Ada deheman. Iya. Dan dehemannya ini suaranya si Rian. Oke dong, gue berpikir ini Rian kan. Tolong bukain gue, ini gue kekunci pintunya. Dari depan